Baik, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai DRM, Data Resource Management, atau sumber pengolahan data. Sebelum kita masuk lebih jauh, kita sebelumnya harus tahu konsep dasar data. Yang pertama itu ada field, yang kedua itu ada record, yang ketiga itu ada file atau tabel atau data, yang terakhir yang keempat ada database. Pertama itu field, itu merupakan sekumpulan dari beberapa karakter yang mempunyai keterkaitan satu dengan yang lain, mempunyai hubungan, mempunyai keterkaitan satu sama lain. Contohnya itu seperti misalnya kartu pelajar. Misalnya untuk kartu pelajar, di situ kan ada NIM, ada nama pertama, kedua itu ada tempat tanggal lahir, yang ketiga itu ada NIM. Dan disebut sebagai field itu di sini tuh adalah nama misalnya Fadil Hijatul Soreng, itu disebut satu field. Kedua ada alamat misalnya di Purwokerto, itu field kedua. Yang field ketiga itu misalnya tadi NIM, misalnya NIM 21103090. Begitu teman-teman, maksud itu teman-teman yang dikatakan sebagai field. Yang kedua itu teman-teman, di sini ada record. Record merupakan sekumpulan dari beberapa field yang mempunyai keterkaitan satu sama lain. Misalnya tadi ada field nama, ada NIM, dan alamat. Dari ketiga itu kalau kita gabungkan jadi satu, itu yang disebut sebagai record. Kemudian selanjutnya itu ada record, ada file atau data atau tabel. Itu merupakan sekumpulan dari beberapa record yang mempunyai keterkaitan, mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya. Misalnya kumpulan dari beberapa misalnya tadi kan ada misalnya rekod pertama, rekod kedua, rekod ketiga. Misalnya saya rekod pertama tadi itu kartu pelajar, yang nama itu kemudian ada yang rekod kedua itu kartu vaksin, rekod yang ketiga itu KTP. Di situ bisa dikatakan sebagai file apabila rekod pertama, rekod kedua, rekod ketiga itu digabungkan. Itu sudah disebut sebagai file atau file lah. Kemudian terakhir database merupakan sekumpulan data atau file yang mempunyai keterkaitan, yang mempunyai hubungan satu dengan lainnya. Oke, kita lanjut kepada struktur database. Yaitu ada 3. Yang pertama tuh ada 4. Yang pertama tuh teman-teman, ada struktur database hierarki. Yang kedua tuh ada struktur database jaringan. Yang ketiga itu ada struktur database struktur jaringan, struktur database relasional. Yang terakhir tuh OOS, yaitu merupakan struktur yang merupakan object oriented struktur. Yang pertama itu ada struktur database. Yang pertama itu ada struktur hierarki. Struktur hierarki di sini dia membentuk sebuah pohon hierarki yang akarnya itu merupakan akar utama itu merupakan rekod utama. Rekod utama itu rekod yang utama, rekod induk. Itu dia sebagai akar. Kemudian yang cabang-cabangnya seperti batang, daun, itu rekod anakan atau rekod child, rekod anak. Kemudian selanjutnya ada
struktur database jaringan. Struktur database jaringan ini merupakan pengembangan peningkatan dari struktur database hierarki. Struktur database jaringan ini sudah mulai kompleks atau sudah mulai lengkap atau sudah mulai rumit. Sudah mulai rumit. Struktur database ini juga dia untuk cara pengaksesan datanya itu bisa satu jalur maupun dari beberapa jalur. Kemudian yang ketiga itu ada struktur database relasional, yaitu merupakan struktur database yang paling banyak digunakan di dunia. Struktur ini dia menggunakan tabel sebagai strukturnya. Kemudian yang ketiga ada object oriented struktur, merupakan pengembangan dari struktur database relasional, yang dimana dia menggunakan dia sudah mulai multidimensional. Dia menggunakan kubus sebagai tempat struktur database-nya. Sekian apa yang saya bisa jelaskan. Mohon maaf kalau ada kesalahan, salah kata, saya mohon maaf.